Oke, saya panggilkan untuk slide yang pertama. Oni Putri, silakan. Parameter fisika, parameter kimia, parameter biologi. Parameter fisika meliputi cahaya, suhu, kecerahan dan kekeruhan, warna, konduktivitas, padatan total, terlarut, tersuspensi. Kemudian parameter kimia meliputi pH dan asiditas, potensi redoks, oksigen terlarut, karbon dioksida, alkalinitas, kesadahan, dan bahan organik. Lalu untuk parameter biologi meliputi mikroorganisme, mikroba, patogen. Oke, terima kasih Oni. Baik, Bu. Lanjut ke slide yang kedua, silakan dibaca oleh Noval Cahya Karisma. Masuk nggak? Masuk, Bu. Ya, silakan baca. Cahaya. Gimana cahaya di perairan ini apa? Itu sama dengan, Bu, ya? Cahaya di perairan sama dengan energi panas, gitu nggak, Bu? Bacanya, Bu. Kamu udah belajar belum? Belum sih, Bu. Belum pelajarin lagi sih. Ya, baca aja dulu. Oh, ya udah. Cahaya di perairan sama dengan energi panas. Energi atau cahaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu sebesar 1 derajat Celcius lebih besar dari energi dibutuhkan untuk suhu lebih besar dari energi yang dibutuhkan untuk materi lain. Lalu perairan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menaikkan atau menurunkan suhu jika dibandingkan dengan daratan. Jadi cahaya diperlukan nggak untuk di perairan? Kenapa perlu dilakukan pengukuran? Yang lain bisa jawab. Farel mungkin? Farel ada tidak? Menurut saya, kalau menurut saya karena cahaya itu, terutama cahaya matahari, Bu, merupakan energi penggerak utama, Bu. Yang mana itu diserap oleh dan menghasilkan panas, gitu. Ya, kalau misalnya kita mengukur parameter cahaya di perairan, nanti hubungannya dengan apa? Hubungannya dan apa? Siapa yang membutuhkan cahaya di perairan? Makhluk hidup yang di perairannya, Bu. Ya, betul, Igna. Jadi, kalau kita masuk ke dalam dimensi rantai makanan, itu kan di dalam perairan pun ada rantai makanannya kan. Ada yang bersifat produsen, ya pasti produsen adalah tumbuhan. Kalau cahaya tidak masuk ke perairan, berarti tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa berfotosintesis, tidak bisa menghasilkan makanan. Sedangkan mereka kan untuk produsen untuk makanan untuk konsumennya. Kalau nggak ada tumbuhan berarti tidak ada konsumen. Berarti kalau cahayanya tidak ada cahaya yang masuk, berarti nanti rantai makanannya akan terganggu. Jadi nanti ini akan berimbas ke dalam rantai makanan. Jadi kalian berpikirnya gini, kalau kita melakukan suatu pengukuran parameter apa saja runtutan di dalamnya, kenapa kita harus melakukan pengamatan parameter tersebut? Ini yang menjadi titik poin untuk kalian nanti kalau tugas akhir. Misalnya, untuk mengembangbiakan mikroba, kenapa pH diperlukan untuk diukur? Seperti itu ya. Jadi ini termasuk juga parameter cahaya.
Oke, selanjutnya. Suhu, silakan. Ronan Aklif. Dibacakan. Baik, Bu. Suhu. Proses penyerapan cahaya lebih intensif pada lapisan atas perairan, maksudnya suhu lebih tinggi dan densitas lebih kecil daripada lapisan bawah atau stratifikasi panas pada perairan. Ya, jadi suhu semakin ke bawah pasti semakin dingin. Jadi ada stratifikasi panas di perairan. Jadi kalau kamu ngambil sampel di permukaan akan berbeda suhunya dengan yang ada di bawahnya. Seperti itu. Terima kasih. Ronan, lanjut. Zuhdi Alfarizi, silakan baca. Ya, Bu. Dampak peningkatan suhu. Yang pertama itu peningkatan viskositas, reaksi kimia, evaporasi, dan juga volatilisasi. Yang kedua yaitu penurunan kelarutan gas dalam air, O2, CO2, N2, dan CH4. Yang ketiga ada peningkatan kecepatan metabolisme dan respirasi organisme air. Contohnya peningkatan konsumsi oksigen. Yang keempat, peningkatan suhu 10 derajat Celcius, di mana peningkatan konsumsi O2 oleh organisme akuatin 2-3 kali. Dan terakhir ada suhu optimum pertumbuhan fitoplankton 20-30 derajat Celcius. Nah, jadi kalian tahu kan dampak peningkatan suhu itu terhadap organisme itu seperti apa? Apakah dia akan meningkatkan kecepatan metabolisme? Kemudian kalau misalnya ada kenaikan suhu, berarti konsumsi kebutuhan oksigen oleh organisme juga naik sebanyak 2-3 kali. Jadi kalian kalau berpikir untuk melakukan pengamatan parameter itu dampaknya apa? Nah, ini yang kalian harus kuatin di sini. Ya. Jadi misalnya kalian nanti misalnya akan mengamati kualitas perairan. Kenapa saya harus ngambil ini? Karena hubungannya dengan ini. Jadi ada hubungan antara itu parameter fisika, kimia, itu saling berkaitan satu sama lain. Oke, terima kasih Zuhdi. Lanjut, Bina Azani, silakan baca. Baik, Ibu. Di sini ada kecerahan dan kekeruhan. Nah, kecerahan air ini tergantung pada warna dan juga kekeruhannya. Jadi, kecerahan ini merupakan ukuran transparansi perairan yang ditentukan secara visual dengan menggunakan Secchi disk. Satuannya ini di dalam meter. Jadi, ketika diturunkan ke dalam air, maka kedalaman maksimum yang diukur dalam meter, di mana pengguna dapat dengan jelas melihat perbedaan antara hitam dan putih kuadran. Ya, jadi emang ini harus menggunakan alat yang namanya Secchi disk. Mungkin kalau beruntung nanti kita bisa lihat alatnya seperti apa. Mungkin ada di Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin nanti kita juga untuk udara kita akan jalan-jalan ke DLH Karawang. Ya, di labeling ini kita banyak jalan-jalan deh, biar tidak hanya materi seperti ini kan kayaknya ngawang-ngawang. Kalian harus melihat secara langsung alatnya. Oke, terima kasih Bina. Sama-sama, Ibu. Oke, lanjut. Silakan bacakan oleh Hana Syafa. Baik Ibu, untuk kecerahan dan kekeruhan. Kekeruhan ini menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat di dalam air. Penyebabnya bisa berupa bahan organik dan anorganik yang tersuspensi dan terlarut, seperti lumpur dan pasir halus, plankton, dan mikroorganisme. Alat untuk mengukur kekeruhan ini bisa dengan metode turbidimeter dengan satuannya itu tubiditas setara 1 mg per liter
SiO2. Yang kedua ada nevelometric, satuannya NTU atau nevelometric turbidity unit. Ya, oke, terima kasih Ana. Nah, ini kekeruhan juga sangat bergantung pada bahan-bahan organik dan anorganik yang tersuspensi ataupun yang terlarut yang ada di dalam air. Ini jadi metodenya ada dua, dengan turbidimeter dan nevelometrik. Seperti itu. Oke, lanjut. Sebentar, sambil saya absen. Lanjut, silakan dibacakan oleh Audrey Juliana Dewi. Warna true color, warna yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia terlarut. Apparent color, warna yang disebabkan oleh bahan terlarut dan atau bahan tersubstansi. Warna diamati langsung secara visual atau diukur berdasarkan skala platinum kobalt satuan PTCO dengan membandingkan warna air sampel dengan warna air standar. Oke, terima kasih Audrey. Jadi untuk menilai warna itu ada yang bersifat true color dan apparent color. Ini kalau yang true color memang disebabkan oleh bahan-bahan kimia terlarut, misalnya dari bahan tekstil gitu, pewarna tekstil, kemudian langsung warnanya masuk ke dalam si airnya. Sedangkan kalau sudah sudah masuk ke badan air, dia akan terlarut dengan bahan-bahan yang lain, itu akan berubah warnanya, namanya apparent color. Oke. Slide selanjutnya silakan dibaca oleh Fitri Jasmine. Penyebab warna di perairan. Bahan organik, tanin, lignin, humus dari dekomposisi tumbuhan, kecoklatan, ion-ion logam, Fx 0,3 mg per liter, warna kekuningan, Mn 0,05 mg per liter, warna abu-abu. Kalsium karbonat dari daerah berkapur, warna kehijauan. Plankton Dinoflagellata, warna merah. Cyanophyta, perairan tawar. Oke, terima kasih Fitri. Jadi bahan-bahan organik yang ada dari hasil, misalnya dari hasil dekomposisi tumbuhan berupa humus, biasanya dia menyebabkan warna di perairan menjadi warnanya kecoklatan. Kemudian jika ada ion-ion logam seperti besi, biasanya warnanya kekuningan. Kemudian jika ada ion logam dari mangan, warnanya abu-abu. Kemudian jika di daerah berkapur, biasanya warnanya kehijauan, itu dari warna kalsium karbonat. Nah, kalau ada perairan yang berwarna merah, biasanya memang terjadi blooming, misalnya dari blooming alga, atau kalau secara yang plankton ini ada yang warna yang merah dari Dinoflagellata. Jadi warna perairan itu bisa disebabkan oleh bahan-bahan organik, bisa berdasarkan oleh ion logam ataupun dari organisme yang ada di perairan. Oke, selanjutnya tolong dibacakan oleh Bintang Esa Pasa. Warna perairan disebabkan oleh peledakan atau blooming fitoplankton atau algae. Blooming Algaphyllum Dinoflagellata menjadikan perairan laut berwarna merah atau red tide, seperti Laut Azov Rusia pertengahan Juli 2012 dan Sungai Bondi Australia pada November 2012. Ini, oke, terima kasih Bintang. Jadi blooming alga dan film Dinoflagellata ini kan dia masuk ke dalam red alga ya. Jadi kalau misalnya dia terjadi blooming atau ledakan populasi dari alga ini, menyebabkan si perairannya berwarna merah.
Mungkin kalau kita melihat disangkanya ada perubahan warna karena masuknya bahan-bahan kimia dari industri tekstil atau dari penyamakan warna gitu ya. Kalau misalnya diamati ternyata di daerah tersebut tidak ada industri, nah itu kemungkinan adalah berasal dari adanya ledakan populasi dari alga merah. Seperti yang pernah terjadi di Rusia dan di Australia. Oke, selanjutnya silakan dibacakan oleh Kisti Zazilan Ayadi. Ya, silakan Kisti. Baik Ibu, di sini ada laut di Shenzhen, Guangdong, Cina, November 2014, sama laut di Maluku, Indonesia, pertengahan Juni 2014. Yaitu disebutnya red tide atau perubahan laut menjadi merah. Ledakan alga yang kaya akan pigmen physoerythrin, 1 mil air berisi ribuan sampai jutaan sel. Penyebab dari booming alga ini, yang pertama melimpahnya nutrien di laut atau eutrofikasi, yang kedua pemanasan global, suhu meningkat yang memicu metabolisme sel alga sehingga kecepatan pembelahan atau reproduksi alga meningkat. Conclusionnya di bawah dibaca. Yang mana Ibu? Jadi alga dalam jumlah besar. Ini nggak ada di slide. Jadi yang di bawahnya masa nggak ada kebaca ya? Alga dalam jumlah besar akan menyebabkan stok oksigen menjadi berkurang. Dan kalau stok oksigen berkurang, maka ikan yang ada di bawahnya juga mati. Melimpahnya nutrien di laut, ini eutrofikasi. Atau kalau di perairan tawar pun kemungkinan terjadi eutrofikasi juga sangat dimungkinkan, karena misalnya dari pemberian pupuk yang berlebihan itu sisanya dari kelebihannya akan masuk ke perairan. Nah, ini salah satu penyebab terjadinya eutrofikasi. Oke, selanjutnya silahkan dibaca oleh Nadia Afina Indira. Nadia ada? Nadia tidak hadir ya? Oke, Halaika Romeo. Hadir Bu. Ya, silakan dibaca. Ya, jadi selanjutnya ada nilai warna pada air. Nah, di perairan sendiri ada warna alami, yaitu tidak berwarna atau kurang dari 10 PTCO. Nah, selanjutnya ada rawa-rawa yang memiliki warna kuning kecoklatan, itu sekitar 200 hingga 300 PTCO karena adanya humus. Lalu yang terakhir ada perairan air minum yang memiliki warna 5 sampai 50 PTCO. Terima kasih. Jadi secara alami itu air tidak berwarna. Atau kalau dalam penilaiannya dia berada nilainya di bawah 10 PTCO. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Konduktivitas silakan dibaca oleh Salman Aulia. Ya, Kahim silakan baca Kahim. Salman ada? Ada. Sebelumnya apa suara saya jelas Ibu? Jelas. Jaringannya lagi kurang bagus. Ya, konduktivitas daya antar listrik atau DHL merupakan gambaran numerik dari kemampuan air untuk meneruskan aliran listrik. Selanjutnya, semakin banyak garam-garam terlarut yang dapat terionisasi, semakin tinggi juga nilai DHL-nya. Selanjutnya, asam basa garam adalah konduktor yang baik. Bahan organik, yaitu sukrosa dan benzene, merupakan pengantar listrik yang kurang baik atau jelek. Oke, terima kasih Salman. Ya, jadi daya hantar listrik juga salah satu parameter fisik yang biasanya diambil. Ini adalah untuk melihat bagaimana gambaran kemampuan air dalam meneruskan
aliran listrik. Jadi semakin banyak garam-garam yang terlarut, maka biasanya nilai DHL-nya semakin tinggi. Oke. Selanjutnya silakan dibacakan oleh Raffi Zaidan Eka. Raffi. Ya, Bu. Konduktivitas satuan sama dengan ohm/os per cm atau ohm Siemens per cm. Nilai DHL berhubungan dengan nilai padatan terlarut atau TDS. Menurut Tebbutt tahun 1992, K sama dengan DHL S per meter per TDS miligram per liter. Untuk nilai K konstanta untuk jenis air tertentu dan nilai TDS sama dengan DHL X 0,55 sampai 0,75. Oke. Kamu baca itu satuannya apa itu bacanya yang benar? Salah ya, Bu? Apa bacanya? Apa? Pi ya, Bu? Yang lain bisa jawab nggak? Udah semester 4 nih, masa belum nggak bisa baca? Miu bukan, Bu. Oh iya, Miu, Bu. Miu. Kayaknya kalian harus baca lagi nih, nanti satuannya akan menarik kalau kalian tidak bisa baca. Oke. Oke, Bu, saya ulangi boleh nggak, Bu? Saya skip dulu ya. Oke, baik, Bu. Kalau misalnya presentasi dilarang, salah lagi bacanya. Anak TL nggak boleh salah. Ini dipelajari di semester 1, semester 2. Ini udah semester 4. Hati-hati ya. Oke, selanjutnya. Silakan dibaca oleh Safira Siva. Padatan total, larut, dan tersuspensi. Padatan total atau residu adalah bahan yang tersisa setelah air sampel mengalami evaporasi dan pengeringan pada suhu tertentu. Di dalam tabel ini ada klasifikasi data, yaitu padatan terlarut dengan ukuran diameter kurang dari 10 pangkat 3 μm dan ukuran diameternya itu kurang dari 10 pangkat berarti klasifikasi padatan itu ada padatan terlarut, koloid, sama padatan tersuspensi. Untuk padatan terlarut di diameter ukuran diameter yang pertama ini μm, ukuran diameter yang di μm itu kurang dari 10 pangkat 3 yang padatan terlarut. Yang koloidnya itu 10 pangkat 3 pangkat min 3 sampai 1, sama padatan tersuspensinya itu lebih dari 1. Nah, kalau di ukuran diameternya milimeter itu, yang padatan terlarut itu kurang dari 10 pangkat min 6. Yang koloidnya 10 pangkat min 6 sampai 10 pangkat min 3. Yang padatan tersuspensinya itu lebih dari 10 pangkat min 3. Oke, itu bacanya Miu. Ini masih pada salah ya? Nggak akan saya kasih tahu ah. Lu udah semester 4. Hati-hati. Lanjut. Amelia Kintani. Hadir, Bu. Ya, silakan baca. Jadi, padatan tersuspensi total atau total suspend solid, TSS. Nah, jadi TSS ini tuh bahan-bahan tersuspensi dengan diameter lebih dari 1 μm yang bertahan pada saringan milipor dengan diameter pori 0,45 μm. T per A sama dengan lumpur pasir halus, jasad-jasad renik disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air. Oke, saya lanjut dulu aja. Jadi ini sih dibacakan oleh Syifa Husniyah. Syifa, ada nggak?
Ya, silakan dibaca. Soluble solid atau SS bahan padatan tersuspensi yang dapat diendapkan selama periode waktu tertentu dalam wadah yang berbentuk kerucut terbalik atau unhooked cone. Ya, lanjut. Ya, Syifa masih baca. Ayo. Padatan terlarut total atau total dissolved solid atau TDS merupakan bahan-bahan yang terlarut diameter kurang dari 10 pangkat 6 mm dan koloid diameter 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 3 mm yang berupa senyawa-senyawa kimia dan bahan-bahan lain yang tidak tersaring pada kertas saring berdiameter 0,45 mikrometer disebabkan oleh bahan organik berupa ion-ion yang ditemukan di perairan. Oke. Selanjutnya, tolong dibaca oleh Linda Fibriani. Ion-ion yang biasa ditemukan di perairan ada dua, yaitu mayor ion atau ion utama 1,0 sampai 1000 mg per liter. Yang kedua, secondary ion atau ion sekunder 0,01 sampai 10,0 mg per liter. Untuk ion yang utama ada sodium Na, kalsium Ca, magnesium Mg, bikarbonat HCO3, sulfat SO4, dan klorida Cl. Untuk ion sekunder ada besi Fe, strontium Sr, kalium K, karbonat CO3, nitrat NO3, fluorida F, boron B, silika SiO2. Oke, terima kasih. Selanjutnya, MA-nya harus mana? Baik, Bu. Berdasarkan sifat volatilitas penguapan pada suhu 600 derajat Celcius, volatile solids, bahan organik yang teroksidasi pada pemanasan dengan suhu 600 derajat Celcius. Lalu ada non-volatile solids, yaitu fraksi bahan anorganik yang tertinggal sebagai abu pada suhu tersebut. Oke, terima kasih. Jadi ada dua pada berdasarkan penguapan pada suhu 600 derajat Celcius, ada yang volatil dan non-volatil solid. Selanjutnya, silakan bacakan hubungan antara nilai TDS dan salinitas oleh Rifki Raditya. Baik, Ibu. Ini ada hubungan antara nilai TDS dan salinitas. Nilai TDS dalam satuan miligram per liter. Yang pertama itu ada 0 sampai 1000 miligram per liter, itu tingkat salinitasnya ada di air tawar. Kemudian 1001 sampai 3000 miligram per liter itu masuk ke dalam tingkat salinitas agak asin atau payau. Yang kemudian ada 3001 mg sampai 10.000 mg per liter itu masuk ke dalam tingkat salinitas keasinan sedang atau payau. Lalu yang selanjutnya 10.001 sampai 100.000 mg per liter itu masuk ke dalam tingkat. Tolong dibacakan oleh Siti Zumaidah. Baik, Bu. Kemudian ada dan juga nilai salinitas dipengaruhi oleh masukan air tawar dari sungai. Oke, terima kasih. Lanjut, silakan dibacakan oleh Novi Fitria. Baik, Ibu. Di sini ada nilai salinitas, jadi perairannya ada perairan tawar, nah kurang dari 0,5 promil. Yang kedua ada perairan payau 0,5 sampai 30 promil. Yang ketiga ada perairan laut, rentangnya dari 30 sampai 40 promil. Dan yang terakhir ada perairan hipersalin dari 40 sampai 80 promil. Jadi hubungan salinitas dan klorinitas menurut APH 1976 itu
salinitas sama dengan 0,03 ditambah 1,805 klorinitas promil. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah nilai-nilai salinitas akan berbeda antara perairan tawar dengan yang di laut ya. Apalagi yang hipersalin ini nilai salinitasnya sangat tinggi. Jadi nanti kalau misalnya melihat ini nilai salinitas itu akan sangat bergantung kepada jenis mikroorganisme, jenis organisme yang bisa hidup di situ akan berbeda dengan melihat nilai dari salinitasnya. Misalnya kalian mengambil sampel, bingung nih nilainya berapa gitu. Ini udah masuk ke daerah Payo atau dia masih masuk ke dalam perairan tawar, misalnya masih masuk ke sungai. Masih bingung, lihat aja nilai dari salinitasnya. Karena kalau di bawah 0,5 dia masuknya ke dalam perairan tawar. Payo itu sudah antara 0,5 sampai 30. Ini akan sangat penting nilai salinitas jika mengukur kualitas dari suatu perairan. Nah, saja parameter kimia air kita bahas sedikit, walaupun nanti akan lebih banyak oleh Bu Nadia lagi, tapi nggak apa-apa, kita belajar sedikit lah. Ini juga sudah kalian pelajarin di analisis pencemaran lingkungan seharusnya. Oke, pH dan asiditas. Silakan dibacakan oleh Septian Maulana. Baik Ibu, ini ada pH dan asiditas. pH itu berarti derajat keasaman, dan asiditas berarti jumlah asam, asam kuat maupun asam lemah, dan konsentrasi ion H. pH kurang dari 5, itu berarti alkalinitas mencapai 0. Semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi nilai alkalinitas, dan semakin rendah kadar CO2, dan semakin rendah juga kadar CO2 bebas. Larutan bersifat asam itu berarti bersifat korosif. Terima kasih, Bu. Ya, makasih Septian. Lanjut, silakan dibacakan oleh Ikna. Baik, Ibu. Selanjutnya ada pH mempengaruhi toksisitas senyawa kimia. Yang pertama itu ada pH rendah, yaitu senyawa NH3 dapat terionisasi. NH4 bersifat tidak toksik. Kemudian ada pH tinggi, yaitu NH3 tidak terionisasi, bersifat toksik. Selanjutnya ada pH optimum, biota akuatik, itu rentang dari 7 sampai 8,5. Dan yang terakhir itu ada pH rendah, yaitu toksisitas logam memperlihatkan peningkatan proses nitrifikasi berakhir. Oke, terima kasih Ikna. Jadi, nah ini pH dan bagaimana dia bersifat toksisitas senyawa kimia. Ada hubungannya antara pH dengan toksisitas. Tadi kita sudah membahas ya sedikit di toksikologi lingkungan. Jadi misalnya kalau misalnya di mana pH kalau tidak optimum kan optimumnya antara 7 sampai 8,5. Kalau misalnya dia pH-nya terlalu rendah bisa menyebabkan senyawa NH3 dapat terionisasi. Kemudian kalau misalnya pH-nya terlalu tinggi, nah ini NH3-nya tidak terionisasi dan bersifat toksik. Jadi ada hubungan antara toksisitas senyawa kimia dengan pH. Oke, ini agak panjang tapi nggak apa-apa. Saya minta bacakan oleh Guntur Putra, silakan. Di sini ada pengaruh pH terhadap komunitas biologi perairan. Di sini ada 5,5 sampai 6. Ya, nomor 1 itu penurunan nilai keanekaragaman plankton dan bentos semakin tampak. Nomor 2, kelimpahan total biomasa dan produktivitas masih belum mengalami perubahan yang berarti. Nomor 3, algae hijau berfilamen mulai tampak pada zona litoral. Terus ada 5,0 sampai 5,5, itu nomor 1 ada penurunan keanekaragaman dan komposisi jenis plankton, perifiton, dan bentos semakin besar. 2, terjadi penurunan kelimpahan total dan biomasa zooplankton
dan bentos. Yang ketiga ada algae hijau berfilamen semakin banyak. Yang keempat, proses nitrifikasi terhambat. Terus ada 4,5 sampai 5,0. Di nomor satunya ada penurunan keanekaragaman dan komposisi jenis plankton, perifiton, dan bentos semakin besar. Nomor 2, penurunan kelimpahan total dan biomasa zooplankton dan bentos. Yang ketiganya alga hijau berfilamen semakin banyak, dan yang empat proses nitrifikasi terhambat. Yang bagian bawahnya tidak terbaca ya. Jadi ini nggak kelihatan. Oke. Jadi ini pengaruh pH terhadap komunitas biologi air. Kalau pH-nya antara 5,5 sampai 6 akan berbeda dengan pH-nya antara 4,5 sampai 5,6. Apa saja yang terjadi? Misalnya penurunan keanekaragaman komposisi dari plankton. Kemudian ada penurunan kelimpahan total. Alga hijau berfilamen semakin banyak. Berarti si alga hijau berfilamen ini dia lebih banyak hidup di pH yang lebih rendah atau lebih asam. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, tolong dibacakan oleh Ahmad Ali. Ahmad, ada nggak? Ibu. Ada Ibu hadir. Air bersifat netral jika pH sama dengan 7, asam jika pH kurang dari 7, basa atau alkalis jika pH lebih dari 7. Apabila nilai pH air kurang dari 5,0 atau lebih dari 9,0, maka perairan sudah tercemar berat. Jadi kehidupan biota air akan terganggu, tidak layak digunakan untuk keperluan rumah tangga. Terima kasih Ahmad. Jadi nilai pH ini sangat bisa menilai dari keadaan kualitas suatu perairan. Jika nilai pH-nya di bawah 5 berarti dia asam sekali, atau lebih dari 9 berarti dia basa sekali. Itu bisa mencerminkan bahwa perairan tersebut sudah sangat tercemar berat. Di situ berarti akan berindikasi kepada kehidupan dari biota airnya. Kemudian kelayakan apakah bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga. Misalnya kan masih ada orang yang mengambil airnya dari sungai. Itu sudah tidak memungkinkan untuk digunakan lagi. Oke, selanjutnya silakan bacakan oleh Diana Rahayu. Iya Ibu. BOD atau biochemical oxygen demand, banyaknya oksigen yang diperlukan oleh bakteri untuk menguraikan atau mengoksidasi bahan organik dalam 1 liter limbah selama pengeraman 5 kali 24 jam pada suhu 20 derajat Celcius. Hingga BOD menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh mikroba untuk memecah atau mengoksidasi bahan-bahan pencemar yang terdapat di dalam suatu perairan. Udah Ibu. Oke, terima kasih Diana. Jadi BOD ini adalah kebutuhan dari oksigen yang terlarut di air yang dibutuhkan untuk mikroba untuk mengoksidasi atau memecah dari bahan-bahan organik yang ada di perairan. Nah ini memang BOD ini bisa dinilai setelah 5 hari, makanya disebutnya pengeraman ya, karena memang didiamkan selama 5 hari baru diukur. 5 hari pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi memang BOD ini akan sangat penting untuk menilai suatu kualitas air. Jadi lebih ke bahan-bahan organik yang ada di perairan. Menilai bahan-bahan organik yang ada di perairan itu lebih diukur ke BOD. Nah, ini BOD ini menjadi tolak ukur untuk seorang orang teknik lingkungan nih, harus bisa mengukur BOD. Terus BOD ini parameter ini digunakan untuk apa? Untuk penilaian apa? Ini
sangat penting sekali untuk kalian pelajari BOD ini. Ya, suatu kualitas airnya, misalnya BOD-nya sangat tinggi, itu memperlihatkan apa? Kalau BOD-nya rendah memperlihatkan apa? Ini harus kalian dalami sekali mengenai BOD, DO, dan COD. Itu sangat penting sekali. Oke, selanjutnya COD. Silahkan dibacakan oleh Ganang Yoga. Silakan. Jadi COD yaitu chemical oxygen demand, banyaknya oksigen yang dibutuhkan oksidator untuk mengoksidasi bahan atau zat organik dan anorganik dalam 1 liter air limbah. Kemudian nilai COD biasanya lebih tinggi dari nilai BOD karena bahan yang stabil yaitu tidak terurai dalam uji BOD dapat teroksidasi dalam uji COD. Kemudian makin besar nilai BOD dan atau COD makin tinggi tingkat pencemaran suatu tingkat pencemaran suatu perairan. Ya. Kealangan, Bu. Maaf, Bu. Apa? Jadi, nah ini titik poinnya, ketika nilai BOD dan COD tinggi, ini mengindikasikan bahwa suatu pencemaran itu semakin tinggi. Gitu ya. Misalnya, kamu ngukur kualitas air sungai di bulan Januari dengan di bulan berbeda. Kenapa? Nanti larinya ke curah hujan. Ketika air hujan lebih banyak, maka lebih terencerkan si perairan. Kamu ukur lagi di bulan Agustus. Ini akan berbeda nilai BOD dan COD-nya. Bisa juga dilihat dari pada saat kapan suatu industri misalnya dia tidak melakukan pengolahan air limbahnya, ketika dia dibuang pada saat tertentu, misalnya di hari ini dibuang, kamu melakukan pengamatan di hari ini, akan berbeda dengan besok. Nah, ini akan menjadi akan menjadi suatu pengamatan yang cukup tertarik gitu lah. Maksudnya kenapa dalam 1 hari itu akan berbeda. Kalian nanti akan menelusuri nih, nilai ini tinggi, nilai COD-nya tinggi, berarti ada bahan organik anorganik yang masuk. Biasanya kalau chemical ini kan masuknya dari industri. Ini kalian bisa mengamati daerah mana yang membuang limbahnya langsung ke badan air. Ini nanti lari kalian bisa mengamati ini untuk dilaporkan misalnya dalam pelaporan audit lingkungan atau untuk sebagai data kalian bahwa terjadi pencemaran di suatu tempat gitu. Ini akan sangat menarik sekali untuk BOD dan COD ini karena nilainya dapat terukur dari nilai BOD COD saja sudah bisa memperlihatkan suatu tingkat pencemaran dari perairan. Oke, selanjutnya tolong dibacakan oleh Aisyah Nur Syifa. Baik, Ibu. Oksigen terlarut atau DO, dissolved oksigen, banyaknya oksigen terlarut dalam 1 liter air. Kehidupan makhluk hidup di dalam air, tumbuhan, dan biota air tergantung dari kemampuan air untuk mempertahankan konsentrasi DO minimal yang diperlukannya. Oksigen terlarut dapat berasal dari proses fotosintesis tumbuhan air dan dari udara yang masuk ke dalam air. Makin rendah nilai DO, maka makin tinggi tingkat pencemarannya. Terima kasih. Jadi biota perairan menghendaki DO-nya adalah lebih dari 4 ppm. Jadi kalau misalnya nilainya rendah, pencemaran tinggi, maka akan menghambat dari populasi pertumbuhan biota di perairan. Oke, terima kasih. Lanjutkan oleh, nah udah beres ini yang terakhir. Jadi sebenarnya kalau untuk yang
parameter kimia, nanti kalian akan mendapatkan lebih lanjut oleh Bu Nadia di pertemuan kelima. Untuk pertemuan minggu depan, saya sudah menginginkan kalian, ini kan seperti flashback, kalian udah belajar APL ya, terkait dengan parameter fisika. Nah, ini ada tugas kelompok. Silahkan kalian mencari artikel ilmiah di jurnal terkait dengan kualitas lingkungan. Terus parameter lingkungan apa yang diteliti, baku mutunya apa yang digunakan, apakah pengukurannya dengan menggunakan SNI. Kemudian tuliskan prinsip dasar analisis kualitas lingkungannya, tujuannya, samplingnya, analisis lab. Kalau misalnya nggak ada QA dan QC nggak apa-apa, sampai tujuan, sampling, dan analisis lab saja. Nah, temanya adalah lingkungan air, udara dan tanah tidak perlu dulu. Jadi ini tugasnya yang tahun kemarin ya, belum saya edit lagi. Jadi temanya adalah lingkungan air. Kelompok maksimal 5 orang, silahkan kalian membuat kelompoknya masing-masing. Karena di kelas A dan B ada 26 orang, berarti ada satu kelompok yang isinya 6 orang. Silakan buat dalam bentuk naskah Word dan PPT. Dikumpulkan dan dipresentasikan minggu depan, kelas terpisah. Jadi misalnya labeling yang hari Kamis itu kelas A ya? Harusnya kelas A ya? Halo? Halo, yang kelas A itu hari Kamis kan ya? 11 sampai 12.40. Kelas B, Bu, yang hari Kamis itu yang kelas B. Kelas A hari apa? Kelas A hari Rabu, Bu. Oke. Rabu, Ibu. Jadi silakan persiapkan kalian membahas satu jurnal mengenai kualitas lingkungan perairan, parameter apa yang ditulis, yang diamati di situ. Udah ya. Nanti tugas ini akan saya share di Google Classroom, jadi biar, tapi saya nggak belum bikin Google Classroom ya. Nanti lihat page-nya saja. Jadi nanti tugas ini silahkan dibuat dalam bentuk Word dan PPT, kemudian dipresentasikan minggu depan di kelas masing-masing. Berarti kelas A di hari Rabu dan kelas B di hari Kamis. Silakan kalian menentukan kelompoknya masing-masing. Jadi saya tidak akan membuat kelompok, silakan kalian membuat kelompoknya masing-masing. Nanti presentasi di minggu depan dalam bentuk PPT. Jadi Word-nya nanti dikumpulkan. Seakan kalau misalnya memang tidak ada Google Classroom, nanti saya akan share untuk masukkan ke Google Drive. Itu nanti ini menjadi nilai tugas pertama di labeling. Nanti kalau misalnya, sebelumnya udah ada tugas SNI dari Bu Nadia ya. Oke, ya. Jadi nanti nilainya gabungan antara 4 dosen ya, karena tim teaching dari nanti mungkin dari Bu Wilma juga ada, dari Bu Gina juga ada. Seperti itu. Nah, kalau misalnya bentar. Kalau hari Rabu jam berapa ya? Hari Rabu kelas A jam berapa? Jam 9.20 sampai jam 11. 9.10 sampai jam 11. Kalau yang kelas B berarti hari Kamis jam 9 ya? 11 sampai 12.40, Bu. Oh, oke. 11 sampai itu. Oke, jadi seperti itu. Jadi nanti silahkan dipersiapkan artikel ilmiahnya banyak.
banyak sekali. Pokoknya gampang. Saya tidak akan mematok harus 5 tahun terakhir, tidak. Silakan, bebas, dibebaskan untuk mencari artikel ilmiah. Yang harus kalian kupas adalah mengenai parameter-parameter yang digunakan dalam menilai suatu kualitas lingkungan gitu. Ini belajar juga kalian untuk membaca banyak jurnal. Kalau kalian membaca banyak jurnal ini, nanti kalian tidak akan kesulitan pada saat kalian nanti tugas akhir. Jadi sudah terbiasa. Apakah nanti mungkin kalian tertarik untuk di kualitas air atau di persampahan atau di tanah, itu nanti beda-beda rasanya. Kalau misalnya kalian tertariknya kemana, semakin banyak baca jurnal, kalian akan semakin tertarik ke arah mana. Jadi itu tugas dari saya. Silahkan dikumpulkan. Berarti tugasnya dikumpulkan maksimal biar sama ya, hari Rabu jam 8 pagi untuk kelas A dan kelas B. Silakan dikumpulkan maksimal jam segitu. Nanti akan saya kirimkan drive-nya untuk dimasukkan ke situ tugasnya. Karena sepertinya labeling belum membuat Google Classroom. Mungkin seperti itu. Ada yang ditanya? Ibu izin bertanya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, Bu, saya izin bertanya. Oke, silakan. Tadi saya ngomong sendiri ya, di mute ya? Tadi ibunya nge-freeze, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi ibu bertanya, Bu, untuk temanya itu kan jadi ada lingkungan air, udara, sama tanah ya, Bu. Enggak, jadinya enggak. Jadi itu tugasnya yang tahun kemarin belum saya edit. Jadi yang sekarang tugasnya adalah kualitas air saja. Sampah dan udara tidak masuk. Jadi tugasnya hanya mencari artikel ilmiah mengenai kualitas air. Ya. Oke, Ibu. Ada lagi? Maksimal dikumpulkan hari Rabu jam 8 pagi. Kelas A dan kelas B. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah ya? Cukup. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, bisa menghubungi saya secara langsung, tidak apa-apa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan di kelas yang berbeda. Hari Rabu untuk kelas A dan hari Kamis untuk kelas B. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.